Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Titia Trianti dengan NPM 0227241179 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi kelas 3A. Nah, di video kali ini kita bakal bahas topik yang super relevan banget di era digital sekarang, yaitu optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Kedengarannya agak berat ya, tapi tenang saja, kita bakal kupas ini dengan santai, pakai bahasa sehari-hari, dan kasih contoh nyata biar kalian bisa kebayang gimana sih dunia perbankan syariah beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Sebelum lanjut, coba deh kalian pikir-pikir, kapan terakhir kalian ke bank? Kalau jawabannya udah lama banget, berarti kalian termasuk generasi digital yang sering menggunakan mobile banking atau internet banking. Nah, fenomena inilah yang menjadi alasan kenapa infrastruktur digital di dunia perbankan termasuk perbankan syariah itu penting sekali untuk dioptimalkan. Jadi, yuk kita mulai ke pembahasan selanjutnya. Nah, jadi gini teman-teman, ketika kita ngomong soal infrastruktur di industri perbankan syariah, yang dimaksud itu bukan hanya soal gedung, jaringan ATM, atau server, tetapi lebih luas lagi. Ini mencakup semua sistem pendukung yang membuat layanan bank bisa berjalan dengan efisien, cepat, dan tetap sesuai prinsip syariah. Bayangin aja, infrastruktur itu sama seperti tulang punggung dari bank. Kalau tulang punggungnya kuat, semua sistem bisa berjalan lancar. Tapi kalau rapuh, sedikit gangguan saja bisa membuat layanan bank tersendat, nasabah kecewa, dan akhirnya reputasi bank bisa terkena dampaknya. Sekarang, kita hidup di era digital di mana semua serba cepat dan serba online. Nasabah tidak mau lagi repot-repot antri di bank hanya untuk mentransfer uang atau buka rekening. Mereka maunya tinggal klik lewat HP dan semua urusan selesai. Makanya, bank syariah harus beradaptasi. Mereka tidak bisa lagi ngendalin cara-cara konvensional kayak dulu. Harus ada upaya untuk mengupgrade sistem, memperkuat jaringan, dan pastinya menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang tiap tahun. Tapi, kenapa sih kita bahas harus bank syariah? Kan semua bank juga perlu teknologi. Nah, disinilah yang uniknya teman-teman. Perbankan syariah punya tantangan tambahan selain harus efisien secara teknologi. Mereka juga wajib menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Jadi, tidak bisa sembarangan menggunakan sistem vintage yang belum jelas akadnya atau model bisnis yang berpotensi mengandung riba. Contohnya gini, kalau bank konvensional mau kerjasama dengan startup vintage yang menggunakan sistem interest based lending, ya tinggal jalan saja. Tapi kalau bank syariah mau kerjasama, harus dipastikan dulu bahwa model bisnisnya sesuai syariah atau tidak. Misalnya menggunakan akad mudarabah, mudaharabah, atau ijarah. Nah, inilah kenapa optimalisasi infrastruktur di bank syariah itu bukan hanya soal kecepatan dan efisiensi, tapi juga soal keamanan data, transparansi transaksi, dan kepatuhan syariah. Coba bayangin kamu punya mobil sport keren banget, tapi kamu tinggal di desa yang jalannya masih tanah becek. Mau sekeren apapun mobil kamu, kalau infrastrukturnya atau jalannya tidak mendukung, berarti percuma, mobil tidak bisa jalan optimal, malah bisa rusak. Nah, sama halnya dengan perbankan syariah. Mau punya ide produk syariah paling inovatif sekaligus kalau sistem dan infrastrukturnya tidak kuat, misalnya server sharing down, keamanan data lemah, atau aplikasi sharing error, nasabah juga akan malas untuk menggunakannya. Itulah kenapa pembahasan infrastruktur yang optimal ini sangat penting. Secara sederhana,
Ada dua tujuan utama dari optimalisasi infrastruktur. Yang pertama, ada meningkatkan efisiensi operasional bank. Jadi, transaksi bisa lebih jelas, sistem lebih stabil, dan biaya operasional bisa ditekan. Yang kedua, ada meningkatkan kualitas layanan nasabah agar nasabah bisa ngerasa, wah, pelayanan di bank syariah sekarang sudah sekeren bank digital konvensional. Kalau kedua hal itu tercapai, otomatis kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah juga akan meningkat. Dan ini penting karena salah satu tantangan utama bank syariah di Indonesia itu masih tentang kepercayaan dan literasi keuangan syariah yang belum merata. Sekarang coba lihat contoh nyata seperti Bank Syariah Indonesia atau bisa kita disebut dengan BSI. Sejak pertengahan tahun 2021, BSI berinvestasi besar di bidang infrastruktur digital. Mereka membuat aplikasi mobil yang bisa melakukan hampir semua transaksi tanpa perlu datang ke cabang. Bahkan fitur BSI Mobile sekarang sudah punya layanan zakat, sedekah, investasi sampai pembiayaan langsung dari HP. Itu semua tidak akan bisa jalan kalau infrastrukturnya tidak kuat. Bayangin aja berapa juta orang yang akses aplikasi itu setiap hari, butuh server yang super stabil, sistem keamanan yang solid, dan jaringan yang sangat cepat. Jadi, infrastruktur digital ini bukan hanya untuk gaya-gayaan, tetapi juga benar-benar menjadi fondasi untuk pertumbuhan industri perbankan syariah di masa depan. Sekarang kita masuk ke perkembangan digital. Nah, teman-teman, pasti sadar sekarang dunia perbankan berubah total. Kalau dulu transaksinya harus lewat teller atau mesin ATM. Sekarang tinggal klik-klik-klik Oh my god! Wow! di smartphone. Makanya bisa dibilang era digital membawa transformasi besar dalam dunia perbankan. Dulu yang punya akses perbankan hanya orang kota atau punya rekening saja. Tapi sekarang siapa saja bisa memiliki akun digital banking asal punya HP dan koneksi internet. Dan yang paling menarik, perkembangan digital ini juga membuka peluang besar untuk bank syariah. Kenapa? Karena bank syariah bisa menjangkau lebih banyak nasabah tanpa perlu buka cabang fisik di mana-mana, cukup lewat aplikasi atau platform online saja. Misalnya sekarang kamu bisa buka rekening BSI dari rumah hanya lewat video call. Dulu harus membawa fotokopi KTP, isi formulir, dan tanda tangan basah. Sekarang semua serba digital, cepat, praktis, dan tetap sesuai syariah karena sistemnya sudah diatur agar akad tetap sah secara hukum. Istilah digitally savvy ini penting banget, artinya nasabah sekarang sudah terbiasa dengan teknologi. Mereka tidak sabaran, pengen semua instan dan bisa dikontrol dari genggaman tangan. Nah, kalau bank syariah tidak menyesuaikan diri, bisa-bisa ditinggal. Contohnya kalau aplikasi mobil bankingnya lemot, sering error, atau tampilannya ribet, orang bisa langsung pindah ke aplikasi yang lain yang lebih enak dipakai. Loyalitas nasabah di era digital ini rapuh sekali, satu klik saja bisa ganti bank. Makanya sekarang bank syariah dituntut buat punya UX atau user experience dan UI, user interface, yang keren, simple, dan intuitif. Dan ini semua balik lagi ke infrastruktur teknologi di belakangnya. Kalau yang banyak orang salah paham, mereka mengira transformasi digital di bank itu hanya tentang pembuat aplikasi. Padahal tidak sesederhana itu. Transformasi digital berarti mengubah seluruh sistem kerja, mulai dari cara bank melayani nasabah, cara data disimpan dan diamankan. Ada juga cara pegawai bekerja dan sampai cara bank berinovasi membuat produk baru. Misalnya sekarang banyak bank syariah yang sudah menggunakan AI atau
machine learning untuk analisis risiko pembiayaan. Dulu analisis pembiayaan dilakukan manual, ribet, dan sering tidak akurat. Sekarang sistem ini bisa membantu menganalisasi dalam hitungan detik, tapi tetap pakai prinsip syariah. Contohnya link aja syariah. Ini platform dompet digital pertama yang beroperasi dengan prinsip syariah. Dengan infrastruktur digital yang kuat, mereka bisa melayani transaksi halal, mulai dari belanja online, bayar zakat, sampai donasi ke lembaga-lembaga syariah. Dan yang paling menarik, mereka bisa berkolaborasi dengan BSI dan fintech lain sehingga sistemnya saling terhubung. Ada juga amanan fintech startup fintech syariah yang fokus di pembiayaan mikro tanpa bunga. Mereka mengandalkan teknologi digital untuk memastikan transparansi akad dan pelacakan dana investasi. Kalau infrastruktur digitalnya tidak kuat, layanan seperti ini tidak akan mungkin jalan. Sekarang kita bahas infrastruktur teknologi informasi. Nah, tanpa teknologi yang kuat, bank syariah tidak akan bersaing di dunia digital. Coba bayangin deh kamu mau transfer uang lewat aplikasi bank syariah, tapi servernya down. Atau kamu mau buka rekening tapi aplikasi error, muter-muter terus loading di screen. Pastinya kesal kan? Nah, makanya infrastruktur teknologi itu penting sekali karena inilah yang membuat semua sistem di bank bisa berjalan lancar. Jadi, infrastruktur teknologi itu mencakup satu, server, tempat data nasabah dan transaksi disimpan. Yang kedua ada jaringan dan internet. Dan yang tiga, kantor atau itu bisa membuat agar semua layanan online bisa diakses dengan cepat. Yang keempat, sistem keamanan atau cyber security untuk menjaga data nasabah biar tidak bocor. Yang kelima, software dan aplikasi. Mulai dari core banking sampai mobile banking yang kamu pakai di HP. Kalau semua ini kuat dan saling teregistrasi, bank bisa beroperasi dengan lebih cepat, aman, dan efisien. BSI adalah contoh terbaik untuk hal ini. Setelah merger, mereka melakukan investasi besar-besaran di infrastruktur IT. Mereka membangun data center baru, upgrade sistem core banking, dan memastikan semua layanan bisa diakses secara digital. Hasilnya, aplikasi BSI Mobil sekarang bisa melakukan hampir semua hal, mulai dari transfer, top up wallet, bayar tagihan, sampai zakat dan wakaf digital. Dan ini tidak hanya membuat nasabah senang, tapi juga menunjukkan kalau bank syariah bisa go digital tanpa kehilangan prinsip-prinsip syariah. Nah, ini penting banget. Sekarang kan banyak sekali kasus-kasus database di mana data nasabah bocor ke pihak tidak bertanggung jawab. Kalau hal ini terjadi di bank syariah, kepercayaan masyarakat bisa langsung turun. Makanya bank syariah harus punya sistem keamanan berlapis. Misalnya menggunakan multifaktor, authentication, ekspresi data, dan sistem pemantauan otomatis. Selain itu, pegawai bank juga harus diberi pelatihan tentang keamanan cyber karena kebocoran data seringnya malah datang dari kelalaian internal. Kalau infrastruktur teknologi bank syariah sudah optimal, ada banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, transaksi lebih cepat dan aman. Yang kedua, pengembangan produk baru lebih gampang. Yang ketiga, layanan bisa diperluas ke seluruh daerah atau bahkan tanpa kantor cabang. Yang keempat, pengawasan syariah bisa dilakukan secara digital dan real time. Jadi, bisa dibilang infrastruktur ini bukan hanya alat bantu, tapi juga strategi bisnis utama. Teman-teman,
Di dunia perbankan syariah, kita tidak hanya fokus ke teknologi dan layanan saja. Kita juga bisa memastikan semua itu sesuai aturan, baik dari sisi hukum negara maupun dari sisi syariah. Di Indonesia, ada dua lembaga utama yang mengatur dunia perbankan syariah. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, mengatur soal keuangan, perizinan, dan pengawasan bank. Yang kedua ada Dewan Syariah Nasional MUI atau DSN MUI, mengatur soal kepatuhan terhadap prinsip syariah. Nah, dua lembaga ini bekerja sama memastikan kalau setiap produk atau inovasi digital yang dikeluarkan bank syariah tetap sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, kalau bank syariah mau membuat produk pembiayaan online lewat aplikasi, sebelum diluncurkan, produk ini harus diperiksa dulu akadnya menggunakan akad mudharabah atau ijarah atau musyarakah. Disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah di dalam bank dan baru kemudian diizinkan oleh OJK untuk dijalankan. Jadi, tidak bisa asal membuat aplikasi fintech syariah terus mengaku ini hal tanpa dasar hukum dan pengawasan, karena kalau tidak diatur dengan jelas bisa timbul banyak risiko, yaitu potensi riba yang terselip tanpa disadari, modal bisnis yang tidak sesuai syariah, atau bahkan penyalahgunaan data dan dana nasabah. Selain itu, kebijakan pemerintah juga penting untuk membantu mempercepat digitalisasi bank syariah. Misalnya lewat program Gerakan Ekonomi Syariah Nasional atau insentif pajak untuk lembaga yang mengembangkan sistem digital. OJK sekarang udah punya inisiatif yang bernama Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, di mana salah satu fokus utamanya adalah digitalisasi dan integrasi teknologi keuangan. Selain itu, Bank Indonesia juga punya sandbox regulasi yang gunanya untuk mengetes inovasi fintech sebelum diluncurkan ke publik. Jadi, kalau ada startup fintech syariah baru, mereka bisa diuji dulu sistem dan akadnya aman atau tidak, sesuai syariah atau tidak, baru nanti dijual ke pasar. Bayangin aja regulasi itu seperti pagar pembatas jalan tol. Kalau pagarnya ada, kita bisa ngebut dengan aman. Tapi kalau pagarnya tidak ada, sedikit saja salah belok bisa kecelakaan. Nah, begitu juga di dunia perbankan syariah, teknologi boleh canggih tapi harus tetap dikendalikan oleh aturan agar tidak menyimpang dari prinsip syariah. Nah, teman-teman, bagian ini yang paling seru karena kita bakal bahas inovasi layanan di bank syariah. Inovasi ini ibarat senjata utama supaya bank syariah bisa menarik nasabah baru dan bersaing dengan bank konvensional yang sudah lebih dulu digital. Kalau kamu bandingin aplikasi bank konvensional sama bank syariah beberapa tahun lalu, mungkin kamu bakal ngerasa jauh sekali perbedaannya. Tapi sekarang perlahan-lahan kesenjangan itu mulai berkurang karena bank syariah sudah mulai melakukan banyak inovasi. Contohnya saja fitur donasi dan zakat digital di BSI Mobile. Kamu bisa bayar lewat zakat, infak, atau wakaf lewat aplikasi. Praktik sekali dan sesuai dengan semangat syariah yang tidak hanya soal transaksi tapi juga soal berbagi. Beberapa inovasi keren yang sudah dan sedang dikembangkan bank syariah antara lain, yang pertama, digital onboarding, buka rekening langsung dari HP tanpa perlu datang ke cabang. Yang kedua, ada kris syariah, transaksi cashless tapi dengan akad halal dan transparan. Yang ketiga ada pembiayaan mikro online, membantu UMKM lewat akad mudharabah atau murabahah. Yang keempat ada integrasi fintech syariah,
kolaborasi antara bank dan startup untuk memperluas layanan. Nah, inovasi-inovasi ini tidak akan bisa jalan tanpa infrastruktur yang kuat dan regulasi yang mendukung. Jadi semuanya saling terhubung, misalnya BSI dan Links Asia Syariah. Dengan bekerja sama ini, nasabah bisa transaksi digital, top up saldo, bahkan bayar zakat langsung dari platform Link Asia Syariah, tapi semua transaksinya tetap sesuai prinsip halal. Atau contoh lain, Alami Syariah, platform pembiayaan peer-to-peer berbasis syariah. Mereka berkolaborasi dengan beberapa bank syariah untuk menyalurkan dana investasi dari masyarakat ke sektor real yang halal, seperti UMKM dan bisnis makanan halal. Ini contoh konkret bagaimana teknologi dan prinsip syariah bisa jalan berbarengan. Nah, inovasi ini inovasi di sini bukan hanya soal membuat fitur keren, tapi juga soal bagaimana bank bisa menjaga rules syariahnya di tengah modernisasi, karena percuma punya aplikasi canggih tapi prinsipnya melenceng dari akad halal. Jadi, bank syariah harus pintar cari keseimbangan digital tapi tetap syariah, dan modern tapi tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Nah, teman-teman, bagian mana? Bagian ini penting banget karena di akhir ini apapun inovasi dan teknologi yang dibangun bank, ujung-ujungnya tetap untuk satu hal, yaitu kepuasan nasabah. Kalau sistemnya canggih tapi nasabahnya ribet atau bingung, itu artinya user experience-nya gagal. Makanya di era digital seperti sekarang, pengalaman nasabah, customer experience, jadi fokus utama semua bank, termasuk bank syariah. Secara sederhana, customer experience itu semua hal yang dirasakan nasabah dari awal sampai akhir dia berinteraksi sama bank, mulai dari buka rekening, pakai aplikasi, transaksi, sampai kalau ada masalah dan hubungi CS. Semua itu masuk dalam pengalaman nasabah. Kalau prosesnya lancar, cepat, dan nyaman, nasabah bakal senang dan loyal. Tapi kalau sharing error, lemot, CS susah dihubungi, bisa-bisa berpaling ke bank lain. Coba bandingin deh antara aplikasi mobil banking zaman dulu sampai sekarang. Dulu tampilnya sangat kaku, banyak tombol-tombol yang bikin bingung. Dan kalau sekarang, klik bisa error, dan kalau salah klik bisa error. Sekarang, desain aplikasi termasuk bank syariah sudah seperti aplikasi lifestyle, simple, bersih, dan mudah dipakai. Misalnya BSI, mobile, atau bank muamalah digital. Dua-duanya sudah berusaha membuat aplikasi yang user friendly. Kamu login pakai sidik jari, transaksi cepat, dan bahkan ada fitur live chat langsung ke CS. Bahkan beberapa bank sudah mulai menggunakan teknologi chatbot yang bisa menjawab pertanyaan nasabah 24 jam. Contohnya kayak fitur sahabat BSI yang bisa membantu transaksi atau memberi informasi produk tanpa harus menunggu antrian CS. Karena di era digital, persaingan bukan hanya soal bunga atau akad, tapi soal pengalaman. Kalau bukan A, punya fitur kayak bank B, yang membedakan adalah seberapa nyaman penggunaannya. Nah, disinilah bank syariah harus bisa catch up supaya nasabah tidak beranggapan bank syariah itu ribet. Jadi optimalisasi infrastruktur, tapi juga harus diarahkan meningkatkan pengalaman pengguna. Semakin cepat dan aman sistemnya, semakin happy nasabahnya. Nah, satu hal yang sering dilupakan bank, termasuk bank syariah, adalah mendengarkan feedback nasabah. Padahal dari feedback inilah bank bisa mengetahui bagian mana yang harus diperbaiki. Misalnya, nasabah komplain kalau login ke aplikasi butuh waktu lama. Nah, itu berarti sistem backend-nya perlu dioptimalkan. Atau kalau banyak yang bilang tampilannya di aplikasinya kurang menarik,
berarti tim desain harus revisi UX-nya. Intinya, pengalaman nasabah itu proses yang terus diperbaiki, bukan hasil sekali jadi. Oke, sekarang kita masuk ke keamanan dan privasi data nasabah. Teman-teman, di dunia digital kayak sekarang, data itu sudah seperti emas baru. Data pribadi kalau kamu mulai dari nama, nomor rekening transaksi, sampai lokasi, itu punya nilai yang sangat besar. Makanya, menjaga keamanan dan privasi data hal jadi harus krusial untuk bank syariah. Coba bayangin, kamu nasabah bank, terus tiba-tiba dapat SMS atau email penipu yang menyebut nama kamu dan bahkan tahu transaksi terakhir kamu. Nah, kasus seperti ini sering sekali terjadi karena kebocoran data. Makanya bank syariah harus punya sistem keamanan yang solid. Biasanya ini termaksud yang pertama, ekspresi data. Biar data tidak bisa dibaca orang lain meskipun diakses. Yang kedua, multifaktor authentication atau MFA. Login harus pakai kombinasi password, OTP, atau sidik jari. Yang ketiga, monitoring sistem 24 jam untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Yang keempat, pendidikan keamanan karyawan, karena celah seringnya justru datang dari dalam. Yang menarik, di bank syariah, keamanan data bukan hanya soal teknologi tapi juga soal etika syariah. Dalam Islam, menjaga amanah dan rahasia orang lain itu kewajiban. Jadi menjaga data nasabah dan itu bukan sekedar tugas profesional tapi juga tanggung jawab moral dan spiritual. Makanya kalau bank syariah bisa jaga keamanan dan privasi dengan baik, kepercayaan nasabah bakal makin tinggi. Dan ingat, kepercayaan itu segalanya di dunia perbankan. Misalnya, Bank BSI sekarang sudah menggunakan teknologi biometric verification untuk login ke aplikasinya. Artinya, orang lain tidak bisa membuka akun kamu cuma dengan tahu password. Harus pakai sidik jari atau wajah kamu juga. Selain itu, mereka juga aktif edukasi nasabah biar tidak gampang kena phishing atau link palsu. Beberapa fintech syariah kayak Alami juga sudah pakai sistem data encryption IS 256, standar keamanan yang biasa dipakai di bank global. Artinya, bank syariah sudah semakin serius soal keamanan. Kolaborasi antara bank syariah dan fintech, teman-teman, di era digital ini tidak ada satu institusi pun mana yang bisa berdiri sendiri. Kalau mau cepat maju, harus berkolaborasi, bukan bersaing. Nah, bank syariah pun sekarang sudah mulai banyak kerjasama dengan perusahaan fintech untuk memperkuat layanannya, karena fintech punya keunggulan di sisi teknologi dan kecepatan inovasi. Sementara bank punya modal dan regulasi yang kuat. Kalau digabung, jadinya win-win solution. Fintech dapat akses ke pasar dan kepercayaan bank, dan bank dapat teknologi baru tanpa harus bangun dari nol. Contoh paling jelas adalah kerjasama antara BSI dan Link Aja Syariah. Lewat kerjasama ini, nasabah bisa top up transaksi kris, bahkan bayar zakat langsung lewat dompet digital yang 100% sesuai prinsip syariah. Ada juga bank muamalat yang berkolaborasi sama fintech seperti Alami untuk pembiayaan peer-to-peer ke UMKM halal. Ini sangat membantu memperluas akses keuangan bagi pelaku usaha kecil tanpa harus terjebak sistem riba. Yang keren dan berkolaborasi ini, bank jadi bisa lebih banyak digitalisasi tanpa perlu membuat semua sistem dari awal. Bayangin aja kalau semuanya harus dibangun sendiri, bisa makan waktu bertahun-tahun dan biaya pemeliharaan rupiah.
Tapi kalau kerjasama bareng fintech tinggal integrasi sistem dan jalan bareng. Dan yang paling penting, kolaborasi ini juga bisa meningkatkan literasi keuangan syariah. Karena makin banyak layanan syariah yang muncul di dunia digital, makin banyak juga masyarakat yang sadar bahwa sistem keuangan halal itu bisa sama modern dan efisiennya dengan konvensional. Nah, meskipun kelihatannya sangat keren, digitalisasi, kolaborasi, dan inovasi nyatanya di lapangan, bank syariah juga punya tantangan besar untuk mengoptimalkan infrastrukturnya. Yang pertama, biaya investasi infrastruktur digital itu mahal sekali, mulai dari pembangunan data center, pengadaan server, sampai pengembangan aplikasi. Semua butuh dana besar dan karena bank syariah di Indonesia masih punya porsi pasar yang lebih kecil dibanding bank konvensional, modalnya pun sering terbatas. Jadi tantangan pertama adalah bagaimana caranya bisa digitalisasi tanpa mengorbankan stabilitas keuangan. Yang kedua, adaptasi teknologi juga masih menjadi tugas yang sulit. Masih ada pegawai atau bahkan nasabah yang belum terlalu terbiasa dengan sistem digital. Apalagi di daerah-daerah banyak nasabah yang masih lebih nyaman transaksi manual di cabang. Makanya digitalisasi harus bareng dengan edukasi, bukan hanya soal cara pakai aplikasinya, tapi juga soal manfaatnya. Kalau nasabah mengerti bahwa transaksi digital itu aman, cepat, dan tepat syariah, mereka pasti pelan-pelan mengikuti nasabah. Persaingan dengan bank konvensional digital. Yang ketiga, ada persaingan dengan bank konvensional digital. Sekarang, bank-bank besar seperti BCA, BRI, dan lainnya punya aplikasi super canggih. UX-nya mulus, fiturnya segudang. Nah, bank syariah harus bekerja ekstra buat bisa catch up. Tapi kabarnya baik, tren masyarakat ke arah halal, lifestyle, dan ekonomi syariah semakin kuat. Jadi, kalau bank syariah bisa tampil modern tanpa meninggalkan prinsip Islam, mereka punya peluang besar untuk menang di pasar niche ini. Yang terakhir, ada tantangan sumber daya manusia atau SDM. Digitalisasi bukan hanya soal beli sistem, tapi juga soal mengubah cara kerja orang lain di dalamnya, karena karyawan harus melek digital, mau belajar hal baru, dan tidak alergi terhadap perubahan. Kalau budayanya kerja di bank masih kaku dan old school, susah untuk adaptasi ke era digital. Jadi teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.